Pencopotan Arsyad Chanu dari jabatan Ketua Umum Markas Besar Laskar Merah Putih oleh Majelis Tinggi Dewan Pendiri sama sekali tidak ada kolerasinya dengan putusan Petun, PT Tun dan Kasasi terkait sengketa AHU Arsyad Chanu dengan Kemenkumham Republik Indonesia, meski putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Pencopotan Arsyad Chanu dari jabatan Ketum, termasuk pembekukan Markas Besar Laskar Merah Putih, versi Ketum Arsyad Chanu oleh Majelis Tinggi Dewan Pendiri, murni ranah organisasi yang diatur ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ormas Laskar Merah Putih. Sebagaimana pasal 30 Perpu, atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tentang organisasi masyarakat. Pasal 30 dengan jelas menyebutkan, struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang pembagian tugas dan hal lainnya yang berkaitan dengan kepengurusan, diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Demikian ditegaskan Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Khairuddin MDK, didampingi Sekretaris Markas Daerah atau Sekda, Adriansyah SEMSI, menanggapi kiriman kopi surat kemenangan Arsyad Chanu, dalam sengketa AHU dengan Kemenkumham RI, sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, ke nomor telepon seluler Khairuddin MDK, termasuk beredarnya kopi surat yang sama di medsos. Yang dilakukan Majelis Tinggi Dewan Pendiri, mencopot Arsyad Chanu sebagai ketum, dan membekukan Markas Besar versi Ketum Arsyad Chanu, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sebagaimana ketentuan pasal 30 Undang-Undang Ormas. Yang pasti, saat ini Arsyad Chanu tidak lagi memiliki legal standing, atau kedudukan hukum mengatasnamakan, dan atau bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum Markas Besar Laskar Merah Putih, kata Khairuddin MDK. Menjawab pertanyaan Arsyad Chanu menang di Petun, PT Tun, dan Kasasi terkait sengketa AHU dengan Kemenkumham RI, yang putusannya sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Menurut dia, adalah dua hal berbeda dengan pencopotan Arsyad Chanu sebagai Ketum Mabes, dan pembekuan Mabes versi Ketum Arsyad Chanu oleh MTDP. Arsyad Chanu menang di Petun, PT Tun dan Kasasi, terkait sengketa AHU dengan Kemenkumham RI, murni domain hukum antara Arsyad Chanu dengan Kemenkumham RI. Arsyad Chanu dicopot dari jabatan Ketum, termasuk pembekuan Mabes versi Arsyad Chanu oleh MTDP, murni domain organisasi antara Arsyad Chanu dengan MTDP, yang diatur AD dan ART. Jadi sekali lagi, saat ini Arsyad Chanu sudah bukan Ketua Umum Mabes Laskar Merah Putih, dan Badan Pengurus Mabes Laskar Merah Putih versi Ketum Arsyad Chanu, sudah tidak ada, sudah dibekukan. Maknanya, baik Kemenkumham RI maupun Kemendagri RI, sudah tidak mungkin menerbitkan AHU atau SKTB Markas Besar Laskar Merah Putih versi Ketua Umum Arsyad Chanu. Apalagi pencopotan Arsyad Chanu sebagai Ketum, dan pembekuan Markas Besar versi Ketum Arsyad Chanu, oleh MTDP sudah disampaikan melalui surat resmi ke Kemenkumham RI dan Kemendagri RI, ujarnya. Disinggung di kelompok Mabes Laskar Merah Putih versi Arsyad Chanu, ada anggota Majelis Tinggi Dewan Pendiri, terdiri atas Wahyu Wibisana, Trinayanda, H. Widodo, dan Chairut Daria Dahlia. Menurut Khairuddin MDK, tidak bisa menganulir atau membatalkan rapat pleno pencopotan Arsyad Chanu dari jabatan Ketum, oleh Majelis Tinggi Dewan Pendiri terdiri atas Hafezur Rahman Awan, Ketua Merangkap Anggota, Panjang Hartawan Tarigan, Sekretaris Merangkap Anggota, Dr. H. Edi DJ Wibowo, Bobby Beng Floris, H. Adek Ervil Manurung SH, Edi Panjaitan, Fani Aminadia dan Rusman, masing-masing sebagai anggota MTDP. Bab 3 Pasal 7 Anggaran Dasar Ormas Laskar Merah Putih, tegas menyebutkan, Majelis Tinggi Dewan Pendiri adalah mereka yang telah sepakat mendirikan organisasi, dan telah disahkan melalui akte notaris pendirian. Majelis Tinggi Dewan Pendiri, terdiri dari seorang ketua merangkap anggota,
seorang sekretaris merangkap anggota, dan yang lainnya sebagai anggota Majelis Tinggi Dewan Pendiri. Pasal 10, Musyawarah Majelis Tinggi Dewan Pendiri memiliki kewenangan memilih, mengangkat dan memberhentikan badan pengurus untuk masa bakti 5 tahun, dan dapat dipilih kembali. Bab 5 Quorum, Pasal 12 Ayat 1 Anggaran rumah tangga, musyawarah dan rapat-rapat sah, apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta. Ayat 2, pengambilan keputusan didasarkan atas musyawarah dan mufakat, dan apabila hal tersebut belum dapat menyelesaikan, diambil keputusan dengan suara terbanyak atau voting. Rapat pleno pembentukan Majelis Tinggi Dewan Pendiri, oleh 8 dari 13 anggota Majelis Tinggi Dewan Pendiri, dengan Ketua Merangkap Anggota Hafezur Rahman Awan, dan Sekretaris Merangkap Anggota Panjang Hartawan Tarigan, sudah sesuai ketentuan Bab 3 Pasal 7 Anggaran Dasar, dan sudah quorum sebagaimana ketentuan Pasal 12 Ayat 1 Anggaran Rumah Tangga, yaitu 8 orang berbanding 4 orang. Dengan demikian, pencopotan Arsyad Chanu dari jabatan Ketum Mabes, dan pembekuan Mabes versi Ketum Arsyad Chanu, sah sesuai ketentuan AD dan ART, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Ormas. Apalagi menurut Majelis Tinggi Dewan Pendiri, 4 anggota Majelis Tinggi Dewan Pendiri kelompok Arsyad Chanu, bukan tidak mungkin akan diberhentikan, karena pernah melakukan percobaan kudeta atau pengambil alihan kekuasaan secara paksa, dengan memberhentikan Hafezur Rahman Awan dan Wahyu Wibisana, dari jabatan Ketua dan Sekretaris MTDP, meski endingnya Wahyu Wibisana justru menjadi anak buah Arsyad Chanu, sebagai Ketua Harian. Merekayasa surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai, oleh anggota MTDP versi Arsyad Chanu, yang isinya Dewan Pendiri dibubarkan dan dilebur ke dalam komposisi kepengurusan markas besar. Terakhir, dalam rapat yang dipimpin Johan Nasri, dalam kapasitas Korda yang tidak diatur dalam AD dan ART, memberhentikan Hafezur Rahman Awan dari jabatan Ketua MTDP, diganti oleh Chairut dari Dahlia. Fakta tersebut tidak terbantahkan, bahwa baik percobaan kudeta maupun rekayasa surat pernyataan pembubaran Dewan Pendiri, merupakan skenario terencana kelompok Arsyad Chanu. Tidak diketahui pasti, apakah itu merupakan perintah Arsyad Chanu, atau justru Arsyad Chanu yang dijadikan alat oleh orang-orang di sekitarnya, papar Khairuddin MDK. Kemenangan Arsyad Chanu di Petun, PT Tun dan Kasasi, meski sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah, tidak bisa dijadikan dasar mempertahankan Arsyad Chanu sebagai Ketum Mabes. Tidak bisa, percuma menyebarluaskannya di medsos, karena tidak akan berpengaruh terhadap keputusan MTDP, tambahnya. Dari studio redaksi Bintang TV Yediwan dan Rajiman melaporkan.